Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala at-taufiq untuk mempelajari agamanya, yang hanya dengan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini seorang manusia bisa mendapatkan petunjuk yang nantinya membawa dia kepada ketenangan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan tidak ada jalan yang lain kecuali jalan ini. Maka atas hal tersebut, mari yang kedua kita memperbanyak sholawat ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islamiyah dengan seluruh pengorbanan dan ujian yang begitu berat. Beliau diusir dari kampung halamannya di Mekah. Beliau dicaci maki, dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan majnun, orang yang gila, dan seluruh celaan. Bahkan beliau diperangi untuk dibunuh, namun Allah SWT menjaganya. Maka sangat pantas bagi kita untuk senantiasa bersolawat dan menyampaikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, tatkala malam Kamis kita membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kitabnya Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita pada bab perintah untuk menjaga dan istiqomah di atas sunnah dan adab-adabnya. Kemarin sudah kita membacakan ayat-ayat, di antaranya surat Al-Hasyr dan yang lainnya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala sekarang, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Dalam surat An-Nisa ayat 59 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita itu berselisih pada suatu perkara, maka dikembalikan untuk diselesaikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah SWT? Fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih fi syai'in, pada suatu perkara, farudduhu ilallah, maka kembalikan penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, war rasul, dan kembalikan penyelesaiannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih, ini memang manusia itu pasti berselisih. Karena manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang memiliki akal dan kudratnya, fitrahnya itu senang berselisih. Manusia itu jarang lah orang kon pada terus. Justru kalau sama terus, barakallahu fiik, itu akan terjadi jumud. Jumud itu apa? Stagnan. Ketidakperkembangan. Makanya agama Islam, barakallahu fiik, itu secara standar memang sudah tetap dan tidak mungkin ada perubahan. Tapi secara apa? Permasalahan itu akan senantiasa ada permasalahan. Permasalahan baru. Yang permasalahan ini harus ditetapkan hukumnya dengan standar yaitu syariat. Contoh misalnya, kalau dulu orang jualan itu kan simpel ya. Sederhana. Iya tidak? Awal-awal mungkin petani membawa hasil taninya. Nelayan membawa hasil tangkapan ikannya, ketemu ning aji barang, tuker-tukeran. Atau yang sering diistilahkan dengan barter. Iya kan? Seperti itu. Agak modern sedikit, mungkin sudah menggunakan mata uang pembayarannya. Masih bertemu, iya tidak? Sekarang coba sistem perdagangannya macam-macam sekali. Cara pembayarannya juga sangat macam-macam. Barang yang didagangkan sangat variatif. Iya tidak? Bahkan sekarang itu kita nggak tahu penjualnya siapa, itu tiba-tiba barang sudah sampai di rumah. Iya tidak? Nah, permasalahan itu kan harus ada hukumnya kan? Bagaimana hukum jual beli seperti itu? Nah, apa hukumnya? Maka kadang apa? Berselisih kan orang kan? Nah, kalau berselisih berarti kembalikan nanti kepada standarnya. Standarnya adalah syariat. Nah, itu contohnya aja yang simpel. Seperti itu. Sekarang jual beli pre-order. Mau bikin nanti yang belum beli, yang beli belum tentu ada. Nanti sudah bikin rusak barangnya, misalnya kuliner, makanan seperti itu. Sehingga dia apa? Mengiklankan sesuatu yang dia belum ada, dia belum punya. Dijual. Pas ada pesanan baru dia bikin misalnya. Apa hukum seperti ini? Nah, seperti itu kan. Sekarang kan seperti itu kan, pre-order itu kan, banyak yang sistem dagangnya seperti itu kan. Nah, ini nanti bagaimana hukumnya? Lah, permasalahannya kan sekarang banyak banget kan, realitanya yang kita hadapi kan. Nah, itu kan kadang menjadi orang berselisih kan. Oh, ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh. Memang seperti itu. Perselisihan itu sesuatu yang pasti terjadi. Nah, sunatullah. Nah, pada suatu perkara, fa in tanaza'tum fi syai'in, pada suatu masalah, syai'in di sini isim nakirah. Dalam konteks kalimat positif, kalimat isbat, penetapan, maka maknanya adalah umum. Berarti semua hal. Mau masalah agama, mau masalah muamalat, mau masalah waris, mau masalah tetangga, mau masalah apapun, syai'in itu di situ pakai bentuk nakirah, berarti sifatnya umum. Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Standar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kalau mau diselesaikan dengan adil, dengan baik, tanpa ada yang terdolimi, itu hanya satu jalannya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Mau apapun masalahnya, mau apapun yang diperselisihkan, di dalam syariat ini sudah
ada solusi hukumnya. Nah, karena Rasulullah SAW sudah meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang apa? Gambaran kejelasan syariatnya itu malamnya seperti siang hari, sangat terang benderang, gak ada yang rancu, semuanya jelas seperti itu. Mau masalah apapun ada. Masalah berselisih tentang pemahaman agama, balikan kepada Allah dan Rasulnya. Masalah dengan tetangga, mungkin hutang piutang, balikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ada semua. Masalah perdagangan ada, konflik antar keluarga ada, konflik antara suami istri ada, semuanya ada. Masya Allah. Gitu. Dan solusi yang dalam Al-Quran, solusi yang dalam hadis itu solusi yang sangat luar biasa berkeadilan. Tidak akan mungkin ada kezaliman. Farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, maka kalau Rasul masih hidup seperti dahulu zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka para sahabat kalau mereka berselisih datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang secara personal. Karena beliau masih hidup. Tatkala beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Kembalikan kepada hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kaitannya dengan bab ini? Bab perintah untuk menjaga sunnah, menjaga jalan Nabi, yaitu salah satu prakteknya adalah apa? Tatkala kita berselisih, maka apa? Diselesaikan dengan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya Rasul adalah Al-Quran dan hadis. Ada semua ada solusi dalam permasalahan kehidupan kita. Karena apa? Allah SWT berfirman dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Huda, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk berarti sudah ada semua petunjuk. Al-Quran ini adalah petunjuk. Berarti sudah tidak ada satupun permasalahan kecuali petunjuknya dalam Al-Quran itu ada. Masa Ustaz? Gawe cilokan Ustaz? Ada. Sing bener Ustaz aja gelewean. Loh, mosok gelewean? Belajar kok gelewean? Sega goreng, gawe sega gorengan Ustaz? Ada dalam Al-Quran. Nandur terong? Ada dalam Al-Quran. Yakin sih bener bae Ustaz, mosok nandur terong ana ning Al-Quran? Ada semuanya. Syariat bukan masalah hukum ya. Bisa seorang ulama dia itu hidup di Inggris. 6. Orang Inggris ini penduduk sana kan mayoritasnya adalah Nasrani, ya kan? Kristen, gitu kan? Dan dia orang Kristen tadi banyak juga yang belajar kepada Islam. Sebagiannya mendapatkan petunjuk, sebagiannya memang belajar Islam untuk cari apa? Cari celah untuk apa? Menjatuhkan Islam seperti itu. Dan itu tidak mungkin. Karena pasti bisa dibantah oleh para ahli ilmu atau para ulama. Nah, seorang ini bertanya, "Wahai Syekh, benar di Al-Quran, di kitabmu itu ada seluruh solusi masalah?" Betul. Karena dia adalah petunjuk. Kan lagi di rumah makan waktu itu. Berarti ada cara bikin burger. Ada. Dalam Al-Quran ada. Tunjukkan. Maka apa? Ulama tersebut membacakan ayat, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahlinya.
In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Nah ini kan tersirat di situ kan? Tersirat ada apa? Perintah kita untuk bertanya kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Jenengan tadi nggak tahu kan bikin burger kan? Nah, ahlinya bikin burger siapa? Kokinya itu kan, tanya ke dia. Itu berarti ada kan dalam Al-Quran cara kita tahu bikin apa? Burger. Itu apa? Bertanya kepada apa? Ahlinya. Cara tanam terong berarti tadi ada caranya? Tanya pada siapa? Ahlinya. Cara bikin cilok ada? Di YouTube. Ahlinya, ya kan? Kalau Al-Quran ditulis resep bikin cilok, itu namanya bukan kitab suci, itu namanya buku resep. Cara nanam terong, itu bukan kitab suci, itu namanya buku pertanian. Cara gawe hamburger, itu namanya buku kuliner. Tapi di Al-Quran ada apa? Garis-garis besarnya, karena petunjuk tadi. Semuanya ada. Itu. Kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, yaitu kembalikan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah, kenapa masalah kita baik individu atau keluarga atau masyarakat atau negara kita ini sekarang ini kan lagi gonjang-ganjing ya, turun lagi rupiah hari ini, kemarin 17.700 sekian, sekarang berapa penutupan tadi? Hah? 480 maksudnya? Berarti menguat dikit. Ya, alhamdulillah seperti itu ya, udah tembus sampai 17.000 itu kan luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Ada itu cara menurunkan apa rupiah ke dolar itu dalam apa? Al-Qur'an. Ada cara menguatkan ekonomi negara. Semuanya ada. Makanya barakallahu fikum. Coba kita lihat. Tatkala kaum muslimin betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis dan mengamalkannya dengan pengamalan dan pemahaman yang benar, tidak akan ada sejarah yang menyatakan umat Islam dalam keadaan seperti itu tertinggal. Tidak. Pasti tatkala kaum muslimin kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka disitulah puncak kejayaan Islam dan kaum muslimin akan bangkit. Peradaban Islam akan bangkit. Dan sudah banyak loh peradaban Islam itu sampai sekarang peninggalannya masih ada. Mungkin jenengan nggak percaya kalau Spanyol itu dulu adalah salah satu kerajaan Islam terbesar. Namanya adalah Andalusia. Namanya adalah apa? Andalusia. Peninggalannya masih ada. Bahkan kita sering mendengar mungkin ada Imam Al-Qurtubi. Punya tafsir kan? Tafsir Al-Qurtubi, ya kan? Qurtubi itu nisbat kepada daerah yang namanya apa? Cordoba. Mana Cordoba di mana itu? Spanyol, Andalusia. Imam Bukhari itu bukan dari Arab. Imam Bukhari itu dari Uzbekistan. Imam Muslim itu bukan dari Arab, itu dari Naisaburi. Seperti itu. Kejayaan Islam pernah sampai apa? Menguasai 2/3 dunia. Terakhir adalah kekaisaran apa? Otonom atau Utsmani yang ada di Turki, kemudian dihancurkan, terutama ada penyusup yaitu Kamal Ataturk gitu ya. Seperti itu, yang konon jenazahnya itu tidak diterima di bumi itu. Nah, nggak mau dikuburkan itu sehingga dicor atau bagaimana itu. Barakallahu fikum. Itu. Nah ini berarti di sini apa? Ada perintah untuk apa? Kita mengembalikan seluruh permasalahan yang kita selisihkan kepada apa? Al-Quran dan hadis itu. Kembalikan coba. Kita berselisih pendapat, si fulan bilang ini, si alan bilang itu. Balikan kepada Al-Quran, mana dalilnya, mana hadisnya, seperti itu. Sehingga enak hidup ini, nyaman, tenang. Karena apa? Di atas standar yang satu, standar itu pasti benar lagi.
Nah, itu ayat dari surat An-Nisa ayat 59. Nah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kelanjutan ayat ini apa? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Karena yang demikian itu adalah yang paling baik, yaitu mengembalikan permasalahan yang kita sengketakan kepada Al-Quran dan hadis, itu kata Allah adalah apa? Hal tersebut adalah hal yang paling baik. Wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah yang paling baik. Takwil, para ulama mengatakan akibatan, yaitu akibatnya, akibat akhirnya pasti paling baik. Seperti itu. Masalahnya tadi, kaum muslimin sekarang dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari hadis. Dan ini sudah menjadi propaganda yang sangat masif dari musuh-musuh Islam seperti Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Bagaimana kaum muslimin itu dijauhkan sejauh-jauhnya dengan Al-Quran. Yang senang dengan hiburan, dicekoki dengan hiburan, telenovela, sandiwara, film dan yang lainnya seperti itu. Sehingga apa? Pikirannya terkait dengan apa? Sandiwara tadi. Yang senang dengan musik dipalingkan dengan musik. Sehingga lalai dengan ayat-ayat suci. Yang senang dengan olahraga, semua olahraga itu sampai diperlombakan, sampai subhanallah. Menjadi bisnis yang sangat menggiurkan, ya kan? Tujuannya adalah apa? Menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba TV yang ada di rumah kita itu, kapan ada didengar ayat suci Al-Quran? Iya tidak? Kapan dibacakan Sahih Bukhari di situ? Kapan dibacakan Sahih Muslim di situ? Musibah itu kan? Musibah di atas musibah. Kita sedang dihancurkan tapi kita tidak sadar. Bangun kaum muslimin. Bahkan sudah kita lagi minum racun, kita bayar dengan harga yang sangat mahal. Untuk nonton Liga Champions harus beli metrik atau apa seperti misalnya, harus beli saluran atau apa. Seperti itu. Beli racun bayar gitu loh. Subhanallah. Dan kita nggak sadar. Kita sedang diracuni oleh musuh-musuh Islam, dijauhkan dari apa? Kitab suci kita, petunjuk Nabi kita, dengan bayar sangat mahal. Coba, gimana mereka nggak untung di atas untung coba? Sedang menghancurkan, tapi apa? Dibayar. Industri perfilman itu, subhanallah, ngeri sekali itu. Miliaran bisa itu. Produksinya itu bisa puluhan miliar, bahkan kalau film-film Hollywood itu bisa sampai apa? 50 miliar, bahkan ratusan miliar. Itu kan bisnis yang luar biasa. Dan itu dibeli oleh siapa? Kaum muslimin. Antri dengan bangga nonton film Hollywood. Seperti itu. Subhanallah. Ini realitanya seperti ini. Sehingga kita melihat sekarang kaum muslimin lemah, tertindas, perekonomiannya juga terinjak-injak, peradabannya menurun. Itu bukan karena Islamnya yang salah, tapi apa? Kita kaum muslimin yang jauh daripada apa? Petunjuk Islam itu sendiri. Nah, berikutnya ayat yang dibawakan oleh beliau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa
ayat 80. Nah, termasuk daripada menjaga sunnah Rasul, menjaga sunnah Rasul berarti menjaga jalannya Rasul adalah dengan kita mentaati Rasul itu sendiri. Dan dikatakan apa? Mentaati Rasul itu sudah sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin bisa mentaati Allah kecuali dengan apa? Petunjuk atau sunnah daripada Rasulullah SAW. Sunnah kan jalan itu ya, secara umum kan sunnah itu adalah thariqah, jalan hidup. Sunnah Rasul maksudnya adalah thariqatur Rasul, jalan hidupnya Rasul. Ya tidak. Mungkinkah kita bisa taat kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk Rasul, tanpa mengikuti sunnah Rasul? Tidak mungkin. Dari mana kita tahu? Iya kan? Makanya di sini diperintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Apa arti taat? Taat itu secara umum adalah apa? Melakukan perintah di atas petunjuk untuk mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah, dan meninggalkan larangan di atas petunjuk karena takut dengan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketaatan. Melakukan perintah. Yang merintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taunya itu perintah Allah dari siapa kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan larangan. Larangan siapa? Allah. Taunya itu larangannya Allah dari siapa? Rasul. Berarti apa? Mentaati Rasul berarti sama juga dengan mentaati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mungkin seorang hamba bisa mentaati Allah kecuali dia harus lewat sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lewat jalan hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di sini ada kaitannya kan dengan bab perintah untuk menjaga sunnah Rasul. Nah, itu dalam bentuk kita mentaatinya. Nah, berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Orang yang mampu menjelaskan, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti tatkala kita menjaga dan mengamalkan sunnah Rasul, berarti sama aja kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Dan kalau kita tidak di atas sunnah Rasul, berarti kita tidak di atas siratal mustaqim. Kalau tidak di atas siratal mustaqim, berarti di atas sirat apa? Siratul jahim mungkin. Itu jalan ke neraka. Karena siratul mustaqim itu adalah jalan lurus yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya cuma satu. Rasulullah SAW pernah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian beliau menggambarkan satu jalan yang lurus. Kemudian di sampingnya itu banyak jalan. Ini adalah jalan yang lurus yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Dan inilah subul, jalan-jalan yang sesat, yang di setiap ujungnya itu ada setan yang menyeru untuk masuk ke jalan tersebut. Seperti itu. Nah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti kalau kita mengikuti sunnah Rasul dan menjaganya, berarti kita sudah di atas jalan yang lurus. Alhamdulillah. Ayat ini yaitu surat apa? Asy-Syura ayat 52 menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ada dalam ayat yang lain yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Allah SWT berfirman,
innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. La antum baca panjang 2 harokat, dengan la antum enggak panjangkan, enggak ada madnya, itu maknanya itu seperti barat dan timur loh, jauh banget loh. Kalau yang tadi dalam surat Asy-Syura, la-nya pendek, innaka la tahdi, enggak panjang la-nya. Itu artinya sungguh. Berarti innaka la tahdi, sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kalau la-nya panjang, seperti dalam surat Al-Qasas ini ayat 56, innaka la, nah itu, innaka la tahdi man ahbabta. Itu artinya sungguh engkau tidak bisa. Jauh atau dekat mananya? Jauh banget. Makanya ini, hati-hati baca Al-Quran. Salah panjang itu bisa salah makna. La tahdi, yang lainnya pendek, sungguh engkau bisa memberikan hidayah. La tahdi, lainnya panjang jadi 2 harokat, sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah. Jauh atau tidak? Nah, hati-hati itu. Dalam surat Asy-Syura tadi 52, Allah menetapkan Rasulullah bisa memberikan hidayah tidak? Itu kepada jalan yang lurus, ya kan? Dalam surat Al-Qasas ayat 56, Rasulullah bisa memberikan hidayah atau tidak? Tidak. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai. Nah, kok katanya Al-Quran, kok bertentangan? Satu ayat tadi dalam surat Asy-Syura mengatakan Rasulullah bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Satu ayat lagi dalam surat Al-Qasas ayat 56, Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah sampai pun pada orang yang cintai. Al-Qurannya salah? Kala warabbil Ka'bah. Sekali-kali tidak. Yang salah adalah apa? Kita yang enggak belajar tafsir daripada apa? Ayat tersebut. Karena ayat itu dari Allah dan dari Allah itu pasti benar. Kalau ada kelihatan apa? Pertentangan antara ayat, itu bukan salah ayatnya, tapi salah paham kita dengan ayat tersebut. Kenapa salah paham? Karena enggak belajar. Nah, ini sering kaum muslimin itu salah memahami dalil karena tidak belajar. Nah, terus bagaimana yang benar? Yang benar tadi, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah SAW bisa memberikan hidayah, maka kita harus tahu hidayah atau petunjuk itu ada 2. Hidayah atau petunjuk itu ada berapa? 2. Yang pertama hidayatul bayan. Hidayah memberikan penjelasan. Hidayatul bayan. Hidayah untuk apa? Menjelaskan. Yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayah taufik itu hidayah agar orang itu bisa mengamalkan ilmunya. Hidayah taufik adalah hidayah seseorang itu bisa mengamalkan ilmunya. Maka yang hidayah bayan yang dalam surat apa? Asy-Syura tadi memang Rasulullah SAW bisa menjelaskan. Rasulullah bisa menjelaskan tidak? Ini jalan yang lurus, bisa tidak? Yaitu dengan mentauhidkan Allah, yaitu dengan sholat, yaitu dengan puasa, yaitu dengan berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan belajar ilmu syar'i dan yang lainnya. Bisa enggak Rasulullah menerangkan ini? Bisa. Hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu hidayah melakukan apa? Ilmu yang sudah dia ketahui. Ini enggak bisa dimiliki kecuali oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW enggak bisa menjadikan orang itu masuk Islam, enggak bisa. Kalau Rasulullah menerangkan Islam, pasti bisa. Begitu juga pewarisnya, yaitu para ulama. Kita bisa kan menerangkan sholat, bisa kan? Menerangkan tauhid, bisa kan? Memberikan hidayah berarti kita. Cuma hidayah bayan, hidayah berupa penjelasan. Barakallahu fikum. Makanya ayat tadi yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan apa? Hidayah bagi orang yang engkau cintai, itu adalah hidayah taufik. Ayat ini turun
tatkala apa? Matinya paman beliau yang sangat sayang pada beliau, sangat menjunjung dan membela beliau, sangat memuji beliau. Yaitu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu luar biasa pengorbanannya, dukungannya kepada Rasulullah SAW. Abu Thalib itu bapaknya Ali bin Abi Thalib. Karena setelah ibunya wafat, itu kan diurus oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Nah, tatkala kakeknya Abdul Muttalib wafat, diurus oleh pamannya yaitu Abu Thalib, adiknya Abdullah. Bapaknya kan Abdullah itu kan. Nah, itu barakallahu fi, itu bagaimana perlakuan Abu Thalib kepada keponakannya itu melebihi daripada apa? Perlakuannya kepada anaknya sendiri. Beliau dimusuhi, dihujat, beliau membela Abu Thalib tersebut. Beliau diboikot 3 tahun, beliau ikut diboikot secara ekonomi itu. Tapi tatkala meninggal, Rasulullah SAW sayang sekali kepada Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW berkata, ya ammi, kul qawlan, wahai pamanku, katakan satu ucapan yang aku akan membela engkau nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan dia sudah mau mati nih, belum pernah beramal kan? Cukup satu aja mengucapkan apa? Syahadat. Suruh bersyahadat. Nanti dengan itu akan aku bela engkau mati-matian di depan Allah dan pasti akan selamat. Tapi di situ ada orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Sehingga apa? Pamannya ini tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga apa? Mati dalam kekufuran. Nah itu. Makanya turun ayat itu. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada sampai pun orang yang engkau cintai. Cinta banget kepada pamannya karena pengorbanan pamannya luar biasa. Itulah agama itu betul-betul taufik dari Allah SWT. Makanya jenengan semua kaum muslimin yang sudah Allah SWT berikan nikmat Islam, itu nikmat paling agung, nikmat terbesar yang Allah SWT berikan kepada hamba. Seperti itu. Itu pamannya Rasulullah, sangat dicintai oleh Rasulullah. Tapi apa? Rasulullah hanya bisa menyampaikan, tidak bisa apa? Menyebabkan orang itu masuk Islam, nggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di sini menyebutkan bahwa Rasulullah bisa memberikan hidayah. Hidayah apa maksudnya? Hidayah penjelasan, hidayah bayan. Hidayah penjelasan kepada jalan yang lurus. Berarti jalannya Rasul atau sunnahnya Rasul, thariqatul Rasul itu adalah jalan yang lurus. Berarti tatkala orang muhafadzah, dia menjaga, mengamalkan sunnah Rasul, berarti dia di atas jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah, ancaman ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Di sini kembali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thariqatul Rasul, jalannya Rasul, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhawatirkan dari orang yang menyelisihi sunnah Rasul? Antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada dia fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Ini ada apa? Ancaman. Siapa yang mengancam? Allah Subhanahu wa taala. Mengancam siapa? Orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul. Ini
Ini kan ayat-ayat yang terakhir yang dibawakan dalam bab ini. Setelah disampaikan keutamaan mengikuti sunnah Rasul dan yang lainnya, ini adalah apa? Ancaman bagi orang-orang yang apa? Menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Apa ancamannya? Yang pertama adalah antusibahum fitnah. Ditimpakan kepada dia fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Imam Ahmad rahimahullah taala ditanya, "Atadri mal fitnah?" Apa engkau tahu apa fitnah? Apa itu fitnah? Maka dia menjawab, "Al fitnatu asyirku." Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaq'a fi qalbihi syai'un minaz zaih fayaghliku wal iyadu billah. Fitnah adalah kesyirikan. Fitnah adalah kemaksiatan. Fitnah adalah kebid'ahan. Bisa jadi engkau menolak sebagian dari apa? Sabdanya, sunnahnya, kemudian apa? Akan tertancap di dalam hatimu suatu zaih. Suatu zaih itu apa? Kesesatan. Yang dengannya engkau pasti binasa. Nih. Hati-hati. Orang yang apa? Menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa Allah tanamkan dalam hatinya apa? Az-zaih. Apa itu az-zaih? Benih-benih kesesatan. Yang mana benih itu bisa apa? Semakin tumbuh sehingga apa? Celakalah orang tersebut. Maka kaum muslimin barakallahu fikum, saya wasiatkan kepada saya pribadi, kepada seluruh kaum muslimin sekalian, apa? Kalau belum bisa melakukan petunjuk Rasul, jangan pernah kita menolaknya. Syukur kita itu adalah apa? Orang yang bisa menerima dan mengamalkan. Kalau belum bisa mengamalkan, jangan sekali-kali kita menentang apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mengejek-ejek sunnah. Sunnah itu jalan hidup ya tadi ya, umum kan, sangat luas itu kan. Kalau kita, naudzubillah misalnya, ada orang belum sholat, maka jangan apa? Buat bercanda, lah sholat orang dengkai wong Cina orang sholat ya sugih. Nah, ini om bercanda dengan agama. Jangan. Hati-hati itu. Ditanamkan dalam hatinya apa? Kesesatan. Dening orang ngau kerudung, lah kerudung sumpek, panas. Hati-hati. Kan kita bisa menjawab, semoga dimudahkan. Dan dongakna ya. Kan bagus seperti itu kan? Sehingga mendapatkan doa. Jangan malah kita apa? Menolak. Seluruh sunnah Rasul, kalau kita belum apa? Bisa mengamalkannya, minimal apa? Menerimanya. Jangan sampai malah kita apa? Tidak mau melakukan, membantah, menolak lagi. Maka orang seperti ini biasanya akan apa? Tumbuh dalam hatinya benih-benih apa? Kesesatan yang dengannya dia sendiri yang celaka, bukan orang lain, apalagi syariat. Syariat itu tetap terjaga sampai akhir zaman. Itu ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua adalah apa? Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada orang tersebut apa? Azab yang sangat pedih. Ini dalam surat apa? An-Nur ayat 63. Hati-hati itu. Nah ini. Sering kan kita melihat kaum muslimin mungkin karena ketidaktahuannya gitu kan. Kalau dinasihati dengan syariat, dikasih tahu tentang sunnah Rasulullah SAW, malah buat olok-olokan. Hati-hati. Celaka, binasa nanti. Seperti itu. Nah. Kemudian ayat yang terakhir dari bab ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Surat Al-Ahzab ayat 34. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wadhkurna, dan ingatlah ma yutla fi buyutikunna, ayat-ayat yang dibaca di rumah-rumah kalian, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an.
Wal hikmah, hikmah di sini diartikan hadis atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sungguh Allah Subhanahu wa taala, kana latifan khabira, adalah maha yang sangat lembut lagi maha sangat mengetahui. Ayat ini memang diturunkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengingat, membaca, mempelajari apa yang dibaca dalam rumah mereka. Apa yang dibaca dalam rumah mereka? Ayatillah. Apa ayatillah? Al-Quran. Wal hikmah. Apa hikmah? Hadis. Berarti di sini apa? Al-Quran dan hadis. Berarti sunnah Rasul, ya tidak? Petunjuk Rasul, jalan hidup Rasul. Suruh diapakan ini? Petunjuk Rasul suruh diapakan? Dibaca di rumah, dipelajari. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga rumahnya gersang, tidak ada ketenangan, tidak ada petunjuk, tidak ada malaikat yang membawa rahmat ke dalam rumah-rumah kita. Itu. Barakallahu fikum. Perintah untuk apa? Membaca. Dibacakan, diajarkan, dipelajari, diamalkan. Apa yang dia bacakan, dipelajari, diamalkan di rumah-rumah kita? Ayatillah. Ayat-ayat Allah, Al-Quran. Wal hikmah. Apa hikmah? Hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang coba, realitanya bagaimana? Apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar, dipersaksikan di rumah-rumah kaum muslimin apa? Musik. Apa? Sinetron. Apa? Film. Apa? Bola. Apa? Ini dan itu. Ya tidak? Mana ayat Allah yang dibaca di rumah kita? Mana hadis Nabi SAW yang dipelajari di rumah kita? Mana TV yang di situ dijelaskan tafsir Al-Quran? Mana radio yang di situ didengarkan apa? Syarah hadis-hadis Nabi SAW. Jauh sekali kita dengan apa? Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadi apa yang terjadi? Hidup kita gersang, permasalahan semakin banyak dan rumit, namun jalan keluar tidak pernah ada. Karena apa? Solusinya tidak pernah dibaca. Yang mendatangkan rahmat kita tinggalkan. Yang mendatangkan azab kita malah datangi dengan bayar. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua dan seluruh kaum muslimin bisa menjaga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya bacaan, pelajaran, pendengaran, apa yang kita tonton di rumah-rumah kita, sehingga datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita secara khusus, kemudian kepada masyarakat kita secara umum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum